Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Rizky. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana logika dari penyelesaian kode C++ yang telah saya buat atau program yang telah saya buat. Di mana program yang saya buat ini untuk menampilkan menu, di mana menu tersebut berisi beberapa option. Option pertama ada input data, ada tampilkan data, ada distribusi frekuensi, ada statistik, dan yang terakhir keluar. Baik, di sini tentunya kita menggunakan array. Yang pertama kita harus menginput data ke dalam array terlebih dahulu. Di mana dalam studi kasus yang telah diberikan, kita harus menginputkan data atau menginputkan nilai dari data tersebut dimulai dari nilai 0 sampai nilai 100. Jika kita memasukkan nilai lebih dari 100, maka akan terjadi pengulangan. Nanti akan kita lihat setelah kita run. Baik, selanjutnya kita harus menampilkan data. Di sini kita tetap menggunakan sistem tipe data void. Di mana tipe data void ini sangat cocok untuk program kita karena dia bertujuan untuk menampilkan fungsi. Di sini kita display data, di mana display tersebut bertujuan untuk menampilkan data yang telah kita input nantinya. Kemudian kita masuk ke distribusi frekuensi. Di sini kita bisa mengetahui interval dari nilai-nilai yang sudah kita input. Nanti kita akan lihat di hasil program. Selanjutnya kita masuk ke statistik. Perlu kita ketahui, di statistik ini kita akan mendapatkan 3 bagian, di mana bagian tersebut terdiri dari min, minimum, dan maksimum. Di mana min ini adalah berapa jumlah data yang kita input, atau berapa jumlah nilai data yang telah kita input. Sementara minimum adalah angka yang paling kecil yang kita input di program. Sementara maksimum kebalikannya yaitu angka yang paling besar yang telah kita input di program tersebut. Baik, langsung kita masuk ke integer main-nya. Di sini bagian proses di mana input data, display data, kemudian distribusi frekuensi, statistik, kemudian keluar. Di sini semua program itu dijalankan. Tentunya kita memakai switch di sini. Dan di program ini saya menggunakan sistem pause dan sistem CLS. Di mana sistem pause ini sesuai namanya yaitu berhenti. Dia akan memberikan jeda ketika program sudah dijalankan. Jadi kita sebagai pengguna dapat bisa memahami secara detail untuk hasil program tersebut. Kemudian saya juga membuat atau memasukkan sistem CLS. CLS ini adalah singkatan dari clear screen atau membersihkan layar. Ini bertujuan untuk ketika kita menginput data yang pertama, contohnya, misalnya kita klik input data untuk di menu pertama, ketika sudah selesai semua, kita masukkan datanya, hasil data-data tersebut, ketika kita klik enter, data itu akan hilang dan tidak lanjut ke bawah, agar mudah kita baca dan mudah kita pahami tentunya. Dan seperti itulah seterusnya. Nanti akan kita lihat ketika kita sudah menjalankan program tersebut. Baik, sekarang coba kita jalankan program ini. Kita klik F11. Oh, sorry.
Oke, baik. Sekarang kita klik F11. Oke. Kita akan mencoba program yang sedang saya buat ini. Sebentar. Oke, sudah muncul. Sesuai dengan studi kasus, di mana menu tersebut ada beberapa option, yaitu 5 option. Yang pertama ada input data, yang kedua ada tampilkan data, yang ketiga ada distribusi frekuensi, yang keempat ada statistik, dan yang kelima keluar dari menu tersebut. Oke, kita klik satu. Baik, dia menyuruh kita masukkan data. Baik, kita masukkan data. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari clear screen yang telah saya masukkan. Oke, kalau kita tidak menggunakan clear screen, data-data ini ketika kita klik enter, dia akan terus ke bawah dan langsung melanjutkan bagian kedua, tampilkan data. Tapi kita menggunakan clear screen, dengan kita menggunakannya clear screen, ini akan menghilang ketika klik enter. Coba kita coba ya. Kita klik enter. Nah, dia langsung hilang, langsung bersih. Itulah tujuan saya menggunakan clear screen. Oke, langsung kita masuk yang kedua, tampilkan data. Oke, baik. Sudah muncul data-data yang telah kita input tadi. Ada 13, 34, 56, 75, 67, 87, 64, 24, 34, dan 65. Oke, baik, kita enter lagi. Dan dia sudah menghilang. Dia di clear screen. Oke, baik, kita klik nomor 3, yaitu distribusi frekuensi. Di frekuensi ini, saya ulangi lagi, kita akan menemukan interval dari angka-angka ini ada berapa data berisi. Baik, di sini interval 0 sampai 19 berisi 1 data, interval 20 sampai 39 berisi 3 data, interval 40 sampai 59 1 data, interval 60 sampai 79 4 data, interval 80 sampai 99 berisi 1 data. Baik, kita klik enter. Sekarang kita masuk ke statistik. Di statistik ini kita akan menemukan berapa minnya dan angka berapa yang minimum dan angka yang maksimum. Oke, kita klik enter. Oke, sekarang sudah muncul. Min yang kita input ada 51,9 atau titik 9. Angka yang paling kecil yang kita masukkan atau angka minimum adalah angka 13. Dan yang paling besar atau angka maksimum yang telah kita input adalah angka 87 sesuai dengan apa yang kita input tadi. Baik, sudah selesai. Kita klik 5. Apa yang terjadi? Dia menyuruh keluar dari aplikasi sesuai dengan inputan menu. Kita klik enter dan selesai. Baik, sekarang kita akan mencoba apa yang terjadi jika kita masukkan data lebih dari 100. Baik, sekarang kita jalankan program. Klik F11. Baik, sudah muncul. Kita klik 1 untuk untuk input data. Oke, kita masukkan dulu normal 35 misalnya. 65 48. Oke. Di data keempat, kita akan memasukkan nilai yang lebih dari 100. Kita coba 150 misalnya. Apakah yang akan terjadi? Baik, kita akan enter. Ya, seperti yang kita lihat, dia tidak lanjut ke data kelima. Dia melakukan perulangan di data keempat. Karena yang kita input sebelumnya itu datanya atau nilai datanya melebihi dari data yang telah diinput oleh program. Jadi, ini tidak terbaca oleh program dan dia melakukan perulangan balik ke data keempat. Kita coba normal. Dia langsung lanjut ke data kelima. Karena apa? Karena data yang kita input atau data yang kita masukkan ini masih di bawah 100.
Jika kita masukkan melebihi angka 100, dia terjadi perulangan. Karena data yang kita input tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh program. Di sini tertulis antara 0 sampai dengan 100. Maka dari itu, jika kita memasukkan angka melebihi 100, dia akan terjadi sistem perulangan. Kita klik enter dan selesai. Jadi kesimpulan program ini adalah dapat memudahkan kita sebagai pengguna untuk mencari data-data dan memudahkan kita untuk menampilkan data dengan adanya frekuensi dan statistik itu dengan praktis dan lebih efisien dengan menggunakan coding ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.